Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 ingin menyampaikan hasil tugas dari RTM 1 yaitu tentang analisis PT Unilever Indonesia Tbk. Dengan anggota kelompok yang pertama ada Adi Rahman Permana dengan NIM 126, Desna Fitriani 142, saya sendiri Dian Fadila 148, dan terakhir Anissa Gali Tanjani 171. Untuk slide pertama akan disampaikan oleh Ardi. Untuk Ardi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan slide saya. Saya Adi Rahman Permana dengan NIM 126, izin memaparkan. Di sini ada visinya. Visi Unilever sendiri itu ialah menjadi pilihan pertama dari pelanggan konsumen masyarakat. Yang saya analisa di sini berarti perusahaan Unilever itu ingin menjadi perusahaan yang dipercaya dan dapat diandalkan oleh masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini Unilever juga punya upaya gitu dan misinya itu menciptakan bisnis yang berkelanjutan atau purpose lead dan future lead yang dimana purpose lead itu sendiri adalah tujuan yang berkelanjutan atau komitmen sosial yang dimana contohnya itu sendiri seperti CSR-nya yang dimana produk-produk atau limbah dari si Unilever itu sendiri dikembalikan atau di recycle yang dijadikan bahan lagi untuk pembuatan produk itu sendiri. Oke, yang di sini ada future fit juga atau inovasi berkelanjutan atau komitmen lingkungan yang dimana PT Unilever sendiri itu sudah mendapatkan atau mempunyai inovasi yang emang dapat mengurangi dampak dari pencemaran plastik itu sendiri gitu teman-teman. Mungkin dari saya cukup sekian. Selanjutnya mungkin di slide selanjutnya saya juga akan menjelasin bagaimana konsep analisa itu dari kami sendiri itu gimana sih gitu. Yang pertama, PT Unilever itu adalah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang barang konsumen dan memiliki berbagai macam merek. Mungkin tidak asing, sampo yang di kamar mandi kita itu rata-rata dark atau mungkin ada yang lain juga. Nah, kami itu melakukan analisa. Yang pertama itu internal dan eksternal. Selanjutnya mungkin akan dibacakan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Slide selanjutnya mungkin akan dibacakan oleh Saudari Desna. Baik, saya lanjutkan. Di sini ada analisis SWOT. Nah, analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk memutuskan strategi perusahaan. Nah, pada analisis SWOT pada perusahaan Unilever ini didasarkan oleh logika yang dapat memaksimalkan. Nah, di sini ada namanya logika yang berdasarkan kekuatan, kelemahan, dan ancaman dan kesempatan. Nah, di sini yang pertama yaitu kekuatan atau strength yang ada pada PT Unilever. Yang pertama ada strategi promosi produk PT Unilever yang efektif dan menampilkan model-model timika muda berkulit putih berambut panjang sehingga memacu konsumen dalam kurun lebih spesifik yaitu perempuan untuk membeli produk tersebut agar dapat mengalami sendiri hasil yang diterima si model dalam iklan tersebut. Yang kedua, PT Unilever gencar di misi sosial sehingga kedekatan dengan konsumen dapat terus terjaga. Hal ini terlihat dari pembelanjaan iklan dan promosi yang telah mendorong pertumbuhan penjualan di tengah pasar yang kompetitif. PT Unilever Indonesia sebagai salah satu perusahaan dengan belanja iklan terbesar menurut majalah marketing. Nah, yang ketiga yaitu adalah pemimpin pasarnya customer-nya goods di Indonesia. Nah, berikutnya yaitu ada kelemahan atau weakness. Nah, weakness di PT Unilever ini yang pertama ada jadi PT Unilever memiliki struktur matriks gitu yang terdapat beberapa tantangan yang mesti dihadapi perusahaan yaitu pertama sulitnya koordinasi kegiatan antar departemen yang mempunyai agenda dan jadwal sendiri-sendiri. Nah, kedua, komunikasi pada karyawan bisa menerima pesan yang berbeda-beda dan yang ketiga, resolusi konflik antara inisiatif dari dukungan departemen dalam kurung SDM, kekuatan dan lain-lain dengan departemen lini produk yang biasanya sangat berorientasi komersial. Kedua adalah rendahnya respon pasar terhadap produk-produk tertentu. Ketiga, jumlah karyawannya yang tambun. Nah, berikutnya ada kesempatan atau opportunity. Nah, yang pertama yaitu ada namanya stabilitas ekonomi yang relatif baik dengan pertumbuhan yang menggembirakan bagi ekonomi Indonesia sebesar 6,3%. Kedua adalah pertumbuhan ekonomi yang kuat di wilayah pulau-pulau seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ketiga adalah tingginya kepuasan konsumen terlihat dari predikat Prima Index kepuasan konsumen.
Berikutnya ada ancaman atau threats. Nah, di sini ada yang pertama adanya kenaikan biaya bahan baku dan biaya kemasan seperti minyak kelapa sawit, gula kelapa, dan bahan berbahan dasar petroleum yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak, bahan kimia, dan komoditas lainnya. Kedua, tidak stabilnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Ketiga adalah melemahkan daya beli konsumen. eh, Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengambilan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian, strategi planner atau perencanaan strategi harus menganalisis faktor-faktor strategi perusahaan, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, dalam kondisi pada saat ini. Nah, berikut ini adalah penjelasan strategi plannernya. Yang pertama ada strategi SO. Nah, yang pertama di sini ada penerapan dan pengembangan pasar pada produk-produk yang sudah ada. Yang kedua adalah peningkatan kualitas, kapasitas, sarana, dan prasarana untuk mengantisipasi permintaan di masa depan. Dan kedua ada strategi WO yaitu yang pertama peningkatan peran human dalam mempromosikan dan memposisikan produk secara efektif. Kedua adalah peningkatan struktur pegawai yang memiliki gelar profesi. Ketiga yaitu ada strategi ST. Yang pertama adalah penguatan sistem akuntansi keuangan serta mekanismenya yang komunikatif dan interaktif dalam hubungan antara pusat dan daerah. Kedua, peningkatan koordinasi dengan intens yang terkait untuk menyelesaikan klaim sesuai dengan standar yang berlaku. Yang terakhir ada strategi WT. Yang pertama yaitu penguatan struktur organisasi untuk mengantisipasi perubahan di masa depan. Kedua adalah penguatan sistem manajemen SDM. Mungkin penjelasan dari saya cukup dari sini. Kembalikan kepada moderator. Baik, slide selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Anissa. Kepada Saudari Anissa, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis lingkungan internal pada PT Unilever. Yang pertama, ada organisasi perusahaan. Unilever memiliki visi misi manajemen dan pegawai yang telah dibuat, yang dimana visi misi tersebut yaitu yang pertama, bekerja untuk membangun masa depan yang lebih baik setiap hari. Yang kedua, kami membantu orang-orang merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati kehidupan dengan brand dan pelayanan yang baik. Yang ketiga, kami menjadi sumber inspirasi orang-orang untuk melakukan hal kecil setiap hari yang dapat membuat perbedaan besar bagi dunia. Yang terakhir, kami akan mengembangkan cara baru dalam melakukan bisnis dengan tujuan membesarkan perusahaan kami 2 kali lipat sambil mengurangi dampak lingkungan. Selanjutnya yaitu budaya perusahaan. Budaya perusahaan ini adalah mempunyai tanggung jawab sosial, yang dimana Unilever Indonesia menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR yang luas. Program CSR itu antara lain kampanye, cuci tangan dengan sabun dengan merek Lifebuoy, program edukasi kesehatan gigi dan mulut dengan merek Pepsodent, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, metode perusahaan yang berfokus pada peluang pasar. PT Unilever Indonesia dalam menjaga keeksistensiannya di dalam perusahaan global yang semakin meningkat melakukan promosi melalui media elektronik. Namun, tidak hanya lewat media elektronik, tetapi banyak juga melalui seperti media cetak, sponsorship, mengadakan event-event yang memasukkan produk-produk dari PT Unilever. Selanjutnya, diferensiasi produk. Produk Unilever terus memperkenalkan kemasan-kemasan yang terbaru, tetapi Unilever tetap mempertahankan kualitas produknya. Selanjutnya, operasional bisnis perusahaan. Yang pertama, keterlibatan pemangku kepentingan. Nah, PT Unilever Indonesia terlibat dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, konsumen, pemegang saham, pemerintah, pemasok, pelanggan, dan yang lainnya, bertujuan untuk memberikan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan. Yang kedua, keberlanjutan. PT Unilever berkomitmen terhadap praktik ekofisiensi dalam operasinya yang mengurangi emisi ke udara, tanah, dan air. Kebijakan lingkungan. Nah, untuk kebijakan lingkungan, perusahaan berkomitmen untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang lingkungan hidup yang relevan dan standar internal untuk dalam operasinya. Yang terakhir, audit korporasi. PT Unilever Indonesia memiliki fungsi audit korporasi yang memberikan kepastian objektif dan aktivitasnya berpedoman pada filosofi nilai tambah untuk meningkatkan operasional Unilever. Sekian, saya kembalikan kepada Dian.
Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal PT Unilever mencakup faktor-faktor di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi operasional maupun strategi bisnis mereka. Faktor tersebut terdiri dari faktor ekonomi. Contoh dari faktor ekonomi itu seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, penetapan harga produk pada Unilever, dan lain-lain. Untuk menghindari faktor ekonomi, Unilever memiliki strategi seperti memperkuat rantai distribusi. Unilever Indonesia memperkuat rantai distribusinya untuk menciptakan nilai. Yang kedua, berinovasi. Unilever Indonesia meluncurkan berbagai produk dan inovasi baru untuk meningkatkan pangsa pasar dan memenuhi kebutuhan konsumennya. Faktor selanjutnya yaitu sosial. Kebutuhan masyarakat dapat mempengaruhi pemerintahan dan preferensi terhadap produk Unilever. Contohnya seperti perubahan tren. Agar bisa terus mengimbangi hal itu dalam lingkungan PT Unilever, menciptakan manfaat secara lingkungan sosial seperti menimbangi kemampuan digital dan membangun yayasan Unilever. Selanjutnya, ada faktor dari politik. Perubahan kebijakan, regulasi perdagangan, kebijakan lingkungan, dan perizinan dalam mempengaruhi operasional dan strategi bisnis dari Unilever. Selanjutnya ada faktor dari teknologi. Kemajuan teknologi inovasi produk dan perkembangan dalam rantai pasokan dapat mempengaruhi daya saing dan keunggulan kompetitif dari PT Unilever. Di sini PT Unilever melakukan komunikasi pemasaran terpadu atau IMC. Unilever Indonesia menggunakan IMC untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan semua saluran komunikasi untuk menyampaikan pesan dengan jelas, konsisten, dan kuat mengenai produk dan organisasinya. Yang kedua, memperkembangkan kemampuan digital, seperti Unilever Indonesia mentransformasikan kemampuan digitalnya untuk meningkatkan layanan pelanggan dan meningkatkan efisiensinya. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.